Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat lucu, menghibur, dan juga mengejutkan. Di mana salah satu tersangka klaster kedua yang bernama Rismon Hasiholan Sianipar, ya mungkin kalian bertanya-tanya, Bang, kok akhir-akhir ini video lu Rismon semua? Ya gini teman-teman, orang ini kan sudah dilaporkan oleh Bang Bill terkait dengan dugaan ijazah palsunya. Dan sekarang roman-romannya, bau-baunya, orang ini bakal mengkhianati teman-temannya karena dia mau menyelamatkan dirinya. Karena ya saya pikir kasus atau laporan polisi yang akan sangat berbahaya bagi dia itu adalah dugaan ijazah palsu. Kalau laporan Pak Jokowi kan dia anggap ya biasa-biasa aja, bahkan dia melawan. Tapi dengan pelaporan Bang Bill dia getar juga teman-teman. Dan ya udah tahu kan kabar kalau Rismon konon kabarnya mau sowan ke Solo. Dan apakah Roy Suryo juga akan ikut? Aduh gimana ya. Nah dan lagi saya punya tayangan. Ini terkait dengan sidang CLS di Solo, Surakarta, yang dimana kuasa hukum dari Pak Jokowi geram dan kesal dengan para penggugat, dalam hal ini pengacara Tifa, yakni Dr. Muhammad Taufik. Ya, saya nggak tahu ya beliau kesel karena apa, tapi nantilah kita simak videonya. Terakhir, ada pandangan yang sangat luar biasa dari pengamat politik, yang dulunya ini pengamat politik pendukung Anies, teman-teman. Bang Henry Satrio yang memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai seperti apa kasus ijazah Pak Jokowi ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tapi bagi saya, Bang, itu saya sudah terlalu basah, Bang, masuk ke kasus ini. Apalagi ini, Bang. Ini, Bang. Terus saya kalau menarik diri dan minta sama Jokowi ini, terus saya tarik edar lagi. Rugi bandar ya kan? Yang sudah menjadi pengetahuan publik. Dan ini sudah ribuan dan berjalan terus ini pengetahuan ini. Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua, betapa hinanya Rismon Hasiholan Sianipar. Wih, ngeri kali. Mati daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Bagi Rismon Sianipar, peluang pintu maaf tertutup. RJ boleh, ya. Restoratif justice boleh, SP3 boleh, silahkan. Tapi mau restoratif justice, mau SP3, mutlak, yaitu Pak Jokowi meminta maaf kepada rakyat. Kalau hanya sampai sarjana muda dan itu sesuai dengan barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya yang diungkapkan di sidang KIP. Bang, abang dari Solo. Ya. Dari ketemu dengan Pak Jokowi. Ya, ketemu dengan Bapak. Benarkah Rismon Sianipar berencana RJ? Informasinya demikian. Pak Jokowi langsung bilang ke Bang Andi atau dapat informasi Ya, pokoknya dari mana? informasinya demikian, Bang Bill, siap. ya kan? Makanya suatu hal yang menarik. Oke. Ya, sepertinya sudah Wah, lama. ini udah tercerai-berai sih. Teroris ini udah nggak ada lagi teman-teman ini. Oke. Bahwa Jokowi bukan alumni UGM. Pak Jokowi, Anda bukan alumni UGM. Mengaku saja lah, Pak. Rismon, Anda itu bukan lulusan Yamaguchi. Anda bukan lulusan Yamaguchi, S2 maupun S3. Ngaku sajalah, Mon. Ngaku sajalah. Nggak usah berbelit-belit. Nggak usah susah payah gitu. Tinggal ngaku aja, Mon. Gitu kali ya balasannya ya. Kalau saya pribadi, saya maafkan Bapak. Tapi nggak tahu rakyat yang lain. Ya. So iya kau, Mon. Kalau saya pribadi, saya secara pribadi. Tapi banyak rakyat mungkin berpandangan berbeda. Kau kali yang mau minta maaf. Pak, dokumen-dokumen itu, kejanggalan itu sudah terlalu banyak, Pak. Jangan tetap bertahan dalam kebohongan Anda. Sehingga tenggelam dan diselimuti kecemasan terus. Iya. Bapak cemas dimanapun Bapak berada. Sementara kami di sini ketawa-ketawa. Baik, Tapi Bang Hensat, surat siapa kematian yang gimana benar, tuh, Mon? siapa yang salah? Kenapa kemudian polemik ini tidak kunjung reda, malah semakin riuh sepertinya? Saya bukan ahli forensik dokumen, Oke. jadi saya juga nggak paham ijazah ini asli atau palsu. Cuma yang saya mengerti adalah bila ada kaitan dengan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pendidikan saya, itu biasanya saya ke universitas di mana saya kuliah. Ya.
S1 saya di Unpad, S2 saya di Universitas Indonesia, Oke. S3 saya di BINUS. Semuanya pasti ada tuh pegang apa namanya dokumentasinya. Sehingga kalau saya perlu apa-apa, saya pasti mintanya ke sana. Jadi kalau kemudian ada dokumen legalisir tentang ijazah Pak Jokowi yang mengeluarkan UGM, ya UGM memang harus defense itu. Dia Dan harus, sudah dilakukan seperti ya ya, itu Bang dia Hensat? harus bertahan bahwa ini asli. Maka sebetulnya kalau kemudian Pak Jokowi sedih, ya saya juga sedih gitu karena kenapa ini masih kemudian diperpanjang terus? Harusnya memang sudah selesai. Tapi ini secara politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Dia ini canggih loh. Dia akan sampai pada satu titik di mana dia membuktikan bahwa ijazahnya itu benar, dan akhirnya Alex Damanik akan berkata, kan Anda sudah menjolimi Pak Jokowi. Dan saat itu dia berselancar bahwa dia dizolimi oleh beberapa orang yang memang sedang melakukan tindakan zolim ke dia. Jadi secara skenario politik ini menguntungkan Pak Jokowi. Tapi kalau ijazahnya itu asli atau tidak, menurut saya, kalau dia memang kuliah di UGM, UGM-nya udah bilang, dia kuliah, dia lulus, nih asli. Nah, sebenarnya sudah selesai. Ya harusnya udah benar, masa universitas lain yang mengkonfirmasi kan? Kalau kemudian kan ada beberapa mahasiswa UGM lain mengatakan bahwa ijazahnya itu tidak sama dengan ijazahnya dia gitu ya. Ya udah sih, terserah aja gitu. Sekarang kan, maksudnya nih ya, kalau agak-agak kreatif dikit, coba wawancara itu KPU Solo, KPU Jakarta. Coba sih, kemarin coba Pada saat dilihat. pendaftaran, mencalonkan diri Coba lihat sebagai tuh, kepala biasanya daerah. apa? Kan kalau misalnya dilegalisir sama UGM, sebetulnya sekarang itu level paniknya itu bukan di Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi benar dia bilang, aduh saya sedih banget nih. Denger tuh Roy, Saya denger. terhina sehina-hinanya kan dia bilang begitu kan. Dan justru dengan situasi ini Pak Jokowi diuntungkan, begitu Iya Bang Hensat? diuntungkan orang dia udah punya legalisirnya ijazah dari UGM kan. Yang repot sekarang ya UGM. Terserah lah itu mau gimana, mau asli kayak mau enggak, pokoknya UGM mesti bilang asli. Kenapa? Yang legalisir dia. Yang panik deg-degan sama besar UGM. Sekarang begini, misalnya ternyata itu palsu, gitu ya. Terus bagaimana? Negara dunia pasti mentertawakan kita. Tapi apakah kemudian Pak Jokowi harus kuliah lagi? Apakah kemudian UGM harus dibubarkan? Kan enggak sampai situ kan? Jadi menurut saya begitu UGM mengatakan ini asli, kami menjamin itu, kami siap mempertahankan. Tadi kan ngomongnya begitu tuh UGM tuh. Ya udahlah. So artinya bolanya ini sekarang ada di UGM. UGM lah yang harus membuktikan karena dia melegalisir itu. Sebab kalau sampai legalisirnya salah, bubar. Ini masa kampus tertua gede-gede. Legalisirnya kemarin kata bola tua udah identik ya kan? Jadi menurut Gimana saya lagi? bukan lagi masalah Pak Jokowi, ini masalahnya udah di UGM. Udah di UGM. Oke, baik. Prof. Radius Pulau Jawa nih, sebenarnya mereka tuh malu nggak atau marah kah ke Roy Suryo gitu dan Rismo Nantiva itu? Sebenarnya alumni UGM ini sudah pasti ya marah lah, pasti. Kenapa? Karena kan Alumni nama UGM marah itu ya? dipermalukan, dianggap bahwa ada lulusan UGM yang ijazahnya palsu. Itu memalukan loh. Sebagai kita lulusan UGM, kok ada gitu? Kok UGM bisa mentoleransi bahkan ngebela lulusannya kalau ijazahnya palsu? Yang saya tahu, ini saya lulusan UGM. Jangankan ijazah palsu, nyontek aja ketahuan DO. Tidak main-main UGM itu. Saya lulusan sana. Saya ada ijazah saya dan ijazah saya asli, bukan palsu. Kalau Roy Suryo, saya pertanyakan, kalau dia ijazahnya asli, ya, kok kualitas otaknya palsu ya? Mohon maaf nih. Maksudnya kualitas otaknya palsu tuh gimana? Cara berpikir dia kah atau apa istilahnya konteks dalam biologis atau gimana? Ya karena setahu saya kalau masuk UGM aja udah susah ya. Ya. Itu ribuan bahkan jutaan mungkin saingannya dari seluruh Indonesia gitu. Jadi masuk UGM itu tidak gampang. Jadi kalau dia orang pinter, dia orang cerdas, ngapain dia melacurkan diri secara politik? Betul. Lebih baik dia pergi ke luar negeri, dia kerja di sana, gajiannya puluhan bisa triliun. Kalau dia dibilang orang IT, dia di luar negeri laris manis dia. Iya. Karena dia ahli telematika. Teman-teman saya
Oh, teman-temannya ibu yang ahli-ahli IT orang itu? IT di sana jadi orang kaya raya, Mas. Iya. Karena dihargai, karena sesungguhnya Amerika, Eropa tuh menghargai profesionalisme. Kalau kita orang pinter, itu di sana tuh kepake. Berarti konteks yang ibu maksudkan bahwa dalam suatu kasus ini, Iya. apakah dalam pandangan ibu bahwa Roy Suryo itu melacurkan keilmuannya itu? Iya, dan saya ragukan tuh, dia lulusannya, jangan-jangan dia di DO tuh. Jangan-jangan Roy Suryo DO? DO. Maksudnya gimana DO? Ijazahnya kan pernah ditunjukkan gitu. Iya, sekarang gini, dia tantang Jokowi, mana ijazah asli? Jokowi udah tunjukin loh. Di Bareskrim udah. Ditunjukin juga di Polda udah. Dia udah tunjukin. Berarti konteks mungkin dia tidak mengetahui ijazah yang aslinya seperti apa Ya, gitu? ijazah Roy Suryo mana? Oke. Dia pernah menunjukkan pada suatu momen di tahun 2020 tanggal 24 Februari kita Iya. sempat menangkap. Tapi memang ada sedikit perubahan namanya ya di ijazah. Itu yang kita nggak tahu apakah ada hubungan dengan pencatatan sipil dan sebagainya. Untuk hari ini, selain mengajukan permohonan agar Pak Jokowi dihadirkan untuk pemberian ijazah, mengajukan permohonan lagi yang pada pokoknya agar tergugat satu, dalam hal ini Pak Jokowi, demikian pula rektor, wakil rektor, berikut Kapolri supaya dihadirkan untuk disumpah memutus. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai asas hukum acara perdata, hakim bersifat pasif. Artinya untuk menentukan peristiwa hukum yang disengketakan ini adalah kewenangan para pihak. Demikian pula peristiwa hukum apa yang akan dibuktikan dan bukti apa yang akan diajukan itu sepenuhnya diserahkan kepada para pihak, sehingga tidak tepat apa yang pernah disampaikan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya untuk mengajukan suatu permohonan agar Pak Jokowi dihadirkan di persidangan dengan memperlihatkan ijazah aslinya. Ini merupakan suatu permohonan yang sangat sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Nah, kemudian untuk hari ini, selain mengajukan permohonan agar Pak Jokowi dihadirkan untuk pemberian ijazah, mengajukan permohonan lagi yang pada pokoknya agar tergugat satu, dalam hal ini Pak Jokowi, demikian pula rektor, wakil rektor, berikut Kapolri supaya dihadirkan untuk disumpah memutus, sumpah pemutus. Nah, hal ini kami sudah memberikan suatu tanggapan yang pada pokoknya apa yang disampaikan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya perihal permohonan untuk dilakukan sumpah pemutus terhadap para tergugat ini tidak berdasar. Mengingat di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung yang pada intinya bahwa bukti sumpah pemutus itu hanya dilakukan ya atas permintaan penggugat kepada tergugat atau sebaliknya manakala dalam pemeriksaan sengketa selama persidangan tersebut sama sekali tidak terdapat adanya bukti. Sedangkan fakta yang terjadi baik penggugat maupun tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana diuraikan oleh penggugat di dalam surat gugatannya, mereka sudah ajukan bukti. Sampai hari ini bahkan bukti-bukti yang disampaikan masih belum lengkap, dia masih harus melengkapi. Demikian juga pihak tergugat untuk membantah terhadap dalil-dalil sebagaimana diajukan oleh pihak penggugat sudah berupaya untuk mengajukan bukti-bukti itu pula dalam rangka mendukung atas kebenaran dalil-dalil bantahannya. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut maka kami berpendapat apa yang dilakukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya baik berupa permohonan agar Pak Jokowi dihadirkan secara langsung memberikan ijazah maupun permohonan supaya Pak Jokowi, Kapolri, Rektor UGM maupun Wakil Rektor UGM untuk mengucapkan sumpah pemutus ini tidak berdasar
atau hal ini terjadi karena ketidaktahuan penggugat melalui kuasa hukumnya terkait dengan hukum pembuktian di dalam hukum acara. Dan hal ini perlu kami nyatakan secara tegas di persidangan dengan harapan jangan sampai masyarakat yang belum memahami atau belum belajar tentang hukum acara perdata ini akhirnya mereka menganggap apa yang disampaikan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya ini adalah satu kebenaran dan ini akan berdampak adanya suatu upaya pembodohan. Itulah yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman sesuai fakta yang ada di persidangan. Sedangkan mengenai pernyataan-pernyataan di luar persidangan, tentu saja kami sangat tidak profesional apabila memberikan suatu tanggapan yang sifatnya mengcounter atau membenarkan. Terima kasih. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang omongan-omongan Rismon yang dulunya itu sangat garang, sangat keras, tapi rupanya ya mentalnya kerupuk gitu. Oke lah, mungkin dia tidak takut dengan laporan polisi Pak Jokowi mengenai pencemaran nama baik, mengenai undang-undang ITE dan lain sebagainya. Karena ya dia selalu mengaku sebagai peneliti, sebagai ahli itu tidak bisa dipidana, peneliti itu tidak bisa dipidana dan lain sebagainya. Tapi atas laporan Bang Bil, dia terbirit-birit teman-teman. Dan info yang saya dapatkan dari Bang Bil, besok kan itu rencananya ada acara head to head di CNN. Dan Bang Bil diundang, Rismon juga diundang. Cuman Bang Bil sudah mengiyakan, tapi Rismon nggak mengiyakan teman-teman. Apakah Rismon kabur? Apakah Rismon takut berhadapan dengan Bang Bil? Apakah Rismon takut dipermalukan di TV teman-teman? Apakah dia takut? Ini kan lucu. Kalau memang dia benar, dia merasa ijazahnya ini asli, dia merasa tidak ada persoalan dalam ijazahnya, ya kenapa mesti takut? Kenapa harus lari gitu? Kenapa harus lari dari kenyataan? Ini kan yang patut dipertanyakan teman-teman. Kenapa dia menghilang dari LAN? Kenapa dia menghilang dari peredaran, dari YouTube dan segala macam? Biasanya kan dia aktif tuh live tiap malam, menyapa penggemar-penggemarnya, walaupun kadang dia marah-marah karena penggemarnya ataupun pendukungnya tidak bertambah, hanya itu-itu aja, bahkan mungkin berkurang. Ini kan konyol teman-teman. Dan ya Rismon tadi katanya siap mati. Wah, saya lebih baik mati. Wah, Anda lebih baik mati atau sudah mati gitu? Gimana kabar surat kematian, Mon? Gimana kabar surat kematian Yamaguchi itu? Kata Bang Roni Teguh sih bukan isu lagi, tapi sudah bisa dijadikan fakta. Waduh. Dan konon kabarnya menurut Bang Roni Teguh, profesor dari Rismon itu juga sudah pensiun dan pindah ke kampus lain. Jadi tidak lagi menjadi profesor di Yamaguchi. Dan ya surat kematian Rismon konon kabarnya juga itu diterima oleh profesornya, kemudian disounding ke universitasnya. Waduh. Momon. Udah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Nanti kita bikin semacam tantangan gitu ya kan, mencari keberadaan Rismon. Waduh. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.